Agus. Halo Mas. Hey, apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa ini kalau boleh tahu Mas? Biasa, lagi santai-santai aja, habis kerja, nunggu jam pulang. Ini santai-santai, ngopi-ngopi lah. Asik. Kita ngobrol-ngobrol Mas ya? Boleh, boleh. Oke, kabarnya lo sebelum jadi news anchor, lo itu salah satu penyiar radio di Solo nih. Kalau boleh tahu ceritanya gimana Mas? Jadi ceritanya waktu itu lulus kuliah, terus kan krisis tuh ya, tahun 98 ya, krisis moneter 98, masa-masa reformasi. Cari kerja tuh susah banget gitu. Akhirnya bukalah sebuah koran gitu, ada sebuah lowongan gitu, mereka lagi radio baru nyari penyiar gitu, nyari announcer, ngelamar lah gitu. Dari sekian ratus orang kok lolos sampai akhirnya tinggal 7 orang, salah satunya aku gitu. Ini kalau boleh tahu, kenapa lo sangat menekuni profesi lo sebagai news anchor? Karena memang dari kecil udah pengen banget buat jadi, sebenarnya bukan jadi news anchor ya, dari kecil tuh pengen banget jadi jurnalis sebenarnya. Jadi dari kecil almarhum bapak saya itu mewajibkan anak-anaknya sebelum tidur itu wajib nonton program berita namanya Dunia Dalam Berita di TVRI waktu itu jam 9 malam. Karena bapak berharap bahwa ketika kita nonton itu tuh wawasan kita tuh terbuka tentang dunia. Dari situlah tahu reporter-reporter yang live report, reporter-reporter yang jalan-jalan keliling dunia dan sebagainya. Dari situ akhirnya asik juga ya jadi jurnalis ya. Nah dari situlah pengen banget jadi jurnalis. Tapi setelah berjalan beberapa waktu jadi jurnalis kok akhirnya kayaknya kalau cuma melaporkan dari lapangan aja kok kayaknya kurang seru juga ya, butuh tantangan baru gitu. Akhirnya mencobalah untuk menjadi seorang news anchor sampai dengan sekarang gitu. Gimana sih dunia jurnalistik menurut seorang Alfian Rajo? Dunia jurnalis itu sangat dinamis ya, sangat dinamis. Karena bagaimanapun juga namanya jurnalis itu atau jurnalistik itu selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kalau zaman dulu teknologinya belum secanggih sekarang gitu. Sekarang jurnalis sudah bisa liputan cuma pakai handphone, liputan cuma pakai alat-alat yang cukup simpel gitu. Kalau dulu kan ribet banget gitu. Jadi sekarang jurnalisme tuh lebih berkembang, tapi memang tantangannya berat banget. Dimana kita ketika jadi seorang jurnalis itu harus bisa memberikan informasi atau menyampaikan berita secara bertanggung jawab gitu. Jangan sampai berita yang kita sebarkan itu justru akhirnya menimbulkan keresahan dan menimbulkan keonaran di masyarakat gitu. Banyak mas sekarang ya gitu ya. Sekarang banyak banget kayak gitu tuh. Akhirnya orang-orang mengaku bahwa dia adalah seorang jurnalis, menghasilkan produk jurnalistik. Padahal sebenarnya kalau kita tahu bahwa mungkin sesuatu yang dihasilkan itu adalah bukan sebuah produk jurnalistik gitu. Dan itu sudah bikin keonaran di masyarakat dan orang sudah mengecap bahwa itu adalah sebuah produk jurnalistik. Kan itu agak sedikit membingungkan juga dan bikin kacau juga sebenarnya. Ceritain dong mas, gimana sih awal mula lo jadi news anchor dan eksekutif produser di CNN Indonesia? Awalnya itu jadi sebenarnya ini kebetulan. Jadi 2014 itu direkrut gitu ya, direkrut di CNN. Waktu itu cuma jadi koresponden ya, tim liputan. Sampai pada akhirnya CNN itu 2015 sudah mulai running beberapa program dan anchornya waktu itu masih sangat minim gitu. Waktu itu cuma ada Mas Alvito Dinova, Mbak Desi Anwar, Prabu Revolusi, Eva Yunizar, Indra Maulana, kemudian Putri Ayu Ningtyas, Frida Lidwina pada waktu itu. Sementara program udah banyak banget. Akhirnya Mas Vito waktu itu minta, Alfian tolong dong dibantu buat jadi news anchor gitu. Nah dari situlah akhirnya awal mula jadi seorang news anchor di CNN Indonesia. Kalau sebelumnya sih gitu sempat pernah jadi continuity announcer di TVRI, kemudian di Trans TV juga pernah, di Trans 7 juga pernah. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman itu akhirnya Mas Vito mempercayakan buat jadi news anchor di CNN Indonesia. Kalau jadi eksekutif produser karena memang pada waktu itu level eksekutif produser masih agak kurang juga di CNN. Akhirnya saya dimasukkan melalui proses assessment, akhirnya lolos untuk duduk di posisi eksekutif produser atau di kita kadang-kadang istilahnya adalah supervisor.
Nah, sekarang kita bahas yang lain nih Mas. Beberapa waktu yang lalu kan viral tuh, ada seorang wanita yang ketahuan mencuri coklat di salah satu minimarket ternama di Indonesia nih Mas. Rame ya itu ya kasusnya ya. Karena ketahuan sama salah satu pegawai minimarket tersebut, wanita ini marah-marah dan mengancam karyawan tersebut dengan membawa UU ITE. Karena karyawan minimarket tersebut merekam aksi pencurian yang dilakukan oleh wanita tersebut. Kasus ini akhirnya berakhir damai di kepolisian nih Mas. Nah, tanggapan lo soal hal ini gimana Mas? Memang agak gini ya, kalau kita ngomong soal perkembangan teknologi gitu ya, teknologi ini kan memang sudah luar biasa. Semua orang sekarang siapa sih nggak punya gadget gitu ya, bisa merekam segala macam apapun. Cuman memang tantangannya adalah adanya pembatasan, atau bukan pembatasan ya, adanya sebuah koridor baru yang namanya Undang-Undang ITE, di mana memang kadang itu sedikit membatasi orang untuk melaporkan atau orang ingin menyampaikan sesuatu, orang ingin speak up dan sebagainya. Nah, hal inilah yang pada akhirnya dipakai oleh orang-orang yang mungkin gitu ingin bersembunyi di balik sebuah tindakan kejahatan dan sebagainya dengan menggunakan ini melaporkan orang yang sudah melaporkan dia atau memuat itu dalam sebuah media sosial. Kalau menurut saya ini dikembalikan lagi ya ke ranah hukum gitu. Sebenarnya bagaimana? Kalau memang pada akhirnya jatuh-jatuhnya adalah proses mediasi, kemudian mereka melakukan saling minta maaf dan kasus ini selesai, sebenarnya ya udah, kenapa ini tidak dilakukan di awal gitu tanpa adanya melapor ancaman melaporkan pakai undang-undang ITE dan sebagainya. Mungkin lebih ke situ sih sebenarnya. Nah, sekarang kita ngobrolin profesi lo nih Mas. Apa sih yang menyebabkan lo suka banget sama dunia broadcasting sampai akhirnya lo jadi penyiar berita Mas? Karena ya itu, bahwa menjadi seorang jurnalis itu banyak suka dukanya ya. Sukanya adalah kita bisa mendapatkan informasi. Seringkali kita orang yang pertama kali dapat info itu, orang lain belum dapat info, kita sudah dapat info. Terus kemudian belum tentu orang itu bisa mencapai tempat yang kasus berita itu, sebuah kasus atau peristiwa itu terjadi. Kita udah dikirim ke sana duluan gitu. Terus kemudian kita bisa ketemu sama orang-orang yang selama ini mungkin nggak pernah ada dalam bayangan kita gitu. Misalnya wawancara presiden, wawancara orang-orang penting gitu ya. Selama ini mungkin nggak pernah terlintas dalam pikiran kita. Ketika kita menjadi seorang jurnalis, pada akhirnya itu justru menjadi salah satu job desk kita gitu. Kita wawancara orang-orang penting, kita bisa pergi ke sana, pergi ke sini gitu. Bisa jalan-jalan kemana-mana, gratis. Tapi kita bisa keliling-keliling dan sebagainya. Itu sih yang paling menyenangkan dari profesi menjadi seorang jurnalis. Meskipun dukanya kadang-kala membagi waktu antara kerjaan dan keluarga itu sangat agak susah ya gitu. Tapi bagaimanapun juga kita juga mengharapkan bahwa keluarga itu bisa mengerti bahwa profesi ini adalah profesi yang mungkin 24 jam, di mana saat-saat kita dibutuhkan ya udah kita memang harus full time untuk mengerjakan itu. Nah, kalau sosok idola yang menginspirasi lo ketika berkarir siapa tuh? News anchor siapa tuh? Kalau sampai sekarang saya masih idolanya tuh masih Desi Anwar ya. Desi Anwar. Kebetulan memang saat ini jadi bos saya gitu. Jadi karena bagaimanapun dari saya SMP sampai sekarang dia tuh nggak pernah berubah. Tetap seperti Desi Anwar seperti yang dulu saya tonton waktu SMP. Kemudian bagaimana pola pikirnya dia, bagaimana dia mengembangkan isu, bagaimana cara dia mewawancara orang, itu yang saya kagumi gitu ya. Kalau dari luar negeri mungkin saya lebih suka dengan Anderson Cooper gitu ya. Karena sosoknya yang sebenarnya dia orangnya humble gitu. Sama Desi Anwar juga orangnya humble. Anderson Cooper tuh lebih santai, tapi dia tahu gitu. Ketika wawancara santai dia akan lebih santai, ketika serius dia akan membawakan itu dengan serius. Dan itu yang menjadi sampai sekarang saya masih terus belajar dari si Anderson dan juga si Desi Anwar itu gitu. Menurut lo sebagai sosok penyiar berita yang profesional, apa sih yang harus kita representasikan supaya menarik para penonton? Menjadi seorang news anchor adalah pada intinya jadilah dirimu sendiri.
jadilah dirimu sendiri. Jangan mengimitasi orang lain. Misalnya begini, saya kagum sama Anderson Cooper, saya kagum sama Desi Anwar. Nggak mungkin saya meniru gaya Anderson Cooper dan juga gaya si Desi Anwar. Jadi be yourself, jadilah dirimu sendiri gitu. Jadi representasikanlah dirimu sendiri. Semakin kamu bisa tahu kemampuan dirimu, semakin kamu bisa merepresentasikan dirimu sendiri. Kamu pasti nantinya akan tahu gitu. Hal-hal apa yang disukai oleh orang, hal-hal apa yang tidak disukai oleh orang. Sehingga itu nanti akan membentuk dirimu, membentuk seorang news anchor itu seperti yang ditonton di televisi sekarang gitu. Di era sekarang yang semuanya serba digital nih Mas, menurut lo apakah berita-berita di televisi sudah tidak menarik lagi untuk ditonton di masyarakat Mas? Sebenarnya bukan tidak menarik ya, masih menarik. Hanya saja karena di awal tadi aku sudah bilang bahwa perkembangan teknologi ini membuat konsumsi orang akan berita itu sudah mulai channelnya udah macam-macam. Dulu cuma ada TV, radio, majalah dan koran. Sekarang udah macam-macam, udah ada online, udah ada podcast, udah ada media sosial, macam-macam gitu. Sehingga orang semakin banyak pilihan. Sementara jumlah orangnya segitu-segitu aja, jumlah medianya semakin banyak, ya pada akhirnya orang akan mencari atau mengakses kemudahan-kemudahan dari teknologi itu gitu. Jadi bukan masalah berita itu nggak menarik, tapi tinggal orang mencari kenyamanan bagaimana dia bisa mengakses berita-berita tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dia inginkan gitu. Sebagai jurnalis, berikan alasan mengapa kalau ingin menjadi news anchor itu harus jadi reporter dulu. Alasan kenapa tuh? Oke. Kenapa seorang news anchor itu harus mengawali karir itu jadi reporter? Karena ketika kita menjadi seorang reporter, kita akan terbuka frame of reference gitu ya. Referensi kerangka pikir kita itu akan terbuka. Kemudian selain frame of reference, kita juga field of experience. Pengalaman kita di lapangan itu akan membentuk kita itu seperti apa. Itu yang dibutuhkan oleh seorang news anchor. Karena ketika kita sudah punya frame of reference, kemudian field of experience yang kita punya semakin banyak, itu akan memperkaya kita di layar ketika ada sebuah peristiwa-peristiwa besar. Dengan adanya itu, maka yang disampaikan nggak hanya mutlak orang baca prompter, anchor baca prompter, tapi dia juga bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman dia yang pernah dia lakukan. Misalnya, ada kejadian misalnya sebuah tsunami gitu, atau sebuah bencana alam di sebuah kota. Sementara orang ini pernah datang ke kota itu. Nah, otomatis dia akan bercerita, dulu daerah ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh seorang news anchor gitu. Pengalaman-pengalaman seperti itulah, pola pikir seperti itulah yang dibutuhkan untuk bagaimana mereka menjalin sebuah cerita, berbicara terus di depan kamera, tapi ada muatannya, ada isinya, bukan sesuatu yang kosong, bukan sesuatu yang basa-basi dan sebagainya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh seorang news anchor. Nah, pengalaman terlucu dan terkocak lo selama siaran kalau boleh tahu tuh kapan tuh Mas? Terlucu. Pengalaman terlucu itu dulu waktu siaran di Trans 7. Pada waktu itu Jakarta tuh hujan gede banget. Hujan gede, terus kemudian banjir dan sebagainya. Akhirnya datang ke kantor itu mepet. Ke kantor mepet, baca radon cuma sekilas, sementara harus cepet-cepet siaran. Akhirnya kita siaran, atasnya boleh pakai jas, boleh pakai dasi, bawahnya celana pendek dan sandal jepit, karena memang buru-buru. Yang penting on air dan sebagainya. Mungkin itu sih pengalaman yang paling konyol ya, paling kocak, paling konyol dan sebagainya. Setengah jam siaran menahan dingin karena cuma pakai celana pendek dan pakai sandal jepit karena faktor hujan itu. Itu sih mungkin pengalaman yang paling kocak. Terus ada lagi mungkin kalau kita asik ngobrol gitu. Seringkali sekarang siaran gitu berdua sama Daniar gitu ya. Seringkali kita selama break itu suka ngobrol. Akhirnya kepancing ketawa mulu. Nah, ada kejadian pas bacain berita kecelakaan, tapi kita harus menahan tawa karena sebelumnya kita ngobrolin sesuatu hal yang lucu. Nah, itu sih yang paling agak bikin malu gitu ya. Karena
agak nggak profesional gitu. Orang ngomongin kecelakaan tapi ngomongnya sambil kayak nahan ketawa. Nah itu sih Keingetan itu ya, keingetan. nah itu sih mungkin yang harus agak memalukan dan konyol sih. Nah, baru-baru ini viral di media sosial video pada saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan di sana kemarin ada sosok anak kecil ya, Farel Prayoga yang menghibur para tamu undangan di istana nih Mas, di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Nah, peristiwa itu tuh viral tuh di sosial media tuh sampai Farel Prayoga tuh mendapat pujian. Nah, tanggapan lo terkait hal ini gimana Mas? Kebetulan Farel mendapatkan panggung, Iya. mendapatkan kesempatan buat tampil di depan banyak orang karena sebelumnya memang dia sudah viral ya. Jadi kalau misalnya saya jadi Farel adalah bahwa saya akan berusaha untuk terus memaintain ini gitu ya, mungkin dengan menghasilkan karya-karya terbaru gitu, dengan bikin konten di YouTube yang baru yang ini, sehingga orang akan selalu ingat akan Farel. Itu aja sih gitu. Jadi bagaimana kita bisa memaintain. Kalau ingat dulu ada pengamen kecil, saya lupa dulu namanya siapa. Dulu ada pengamen gitu kecil, kalau salah namanya Tegar ya. Tegar. Dia tuh viral banget kan teman. Cuman dia tidak tahu bagaimana cara memaintainnya gitu. Dia nggak bisa cari konten yang bagus yang orang akhirnya terus penasaran. Akhirnya sekarang kan tenggelam. Orang udah lupa sama namanya Tegar. Saya sih berharap bahwa si Farel ini bisa memanfaatkan panggung dan kesempatan ini buat terus di maintain aja, biar sampai akhirnya sampai kapanpun orang tetap ingat gitu. Oh, ada Farel, orang yang nyanyi lagu Ojo Dibanding-banding ke selama di istana dan sebagainya gitu. Jadi momen ini adalah momen emas buat Farel gitu untuk terus berkarya dan terus menghasilkan sesuatu yang membuat orang jadi terus teringat lah akan kiprahnya dia gitu. Nah, sekarang kita bahas yang lain nih Mas. Kalau boleh tahu itu lo suka musik apa sih, dan siapa musisi atau penyanyi favorit lo? Sebenarnya kalau musik lebih suka musik yang easy listening ya, listening. Apapun jenis musiknya, yang penting kalau lebih enak didengar itu favoritnya. Kalau soal penyanyi Indonesia, saya suka Budi Doremi, Tulus, Yura Yunita. Terus kalau artis-artis jadul dulu itu ada Sheila on 7 gitu. Terus dulu itu ada Titi DJ, Krisdayanti gitu-gitulah gitu. Nah, kalau kita ngomongin olahraga nih, kalau boleh tahu tuh lo suka olahraga apa sih Mas? Apa tuh? Sebenarnya kalau dilihat dari postur badan sebenarnya bukan tipikal orang yang suka olahraga. Tapi kalau ditanya biasanya kalau libur ngapain? Nah, saya biasanya kalau libur tuh lebih suka jalan kaki gitu ya, jalan kaki keliling komplek, keliling jalan kaki lah gitu buat ya melepas penat dan sebagainya gitu. Biasanya 5 kilo, 7 kilo jalan kaki dan sebagainya. Itu sih olahraga yang sering dilakukan ya gitu. Sekarang kita balik ke pertanyaan serius lagi nih Mas. Sebagai news anchor senior di salah satu televisi berita, apakah lo kedepannya akan mewariskan ilmu jurnalistik yang dimiliki lo kepada anak-anak lo atau ke keluarga lo Mas? Kalau rasa egois saya sebagai orang tua, pengen gitu nerusin regenerasi ini ke anak-anak gitu, biar legasinya itu ada gitu. Kita punya warisan gitu, legacy bahwa anak-anak, oh dulu bapaknya adalah seorang news anchor, pengennya anaknya juga jadi seorang jurnalis dan juga seorang news anchor. Cuman kan sekarang nggak bisa dipaksa ya. Cuman sekarang anak yang pertama dia lagi ngambil sekolah desain gitu. Saya nggak tahu apakah nanti dia juga akan kerja di TV atau apa, tapi yang jelas sih kayaknya dia bukan tipikal orang yang suka di jurnalistik. Cuman yang anak yang kedua kecil gitu, dia suka tampil di depan kamera, kemudian dia suka nulis-nulis dan sebagainya. Nah mungkin itu sih yang ada setitik setitik cahaya terang. Mungkin yang kedua ini bisa jadi seorang jurnalis, bisa jadi legacy saya untuk meneruskan menjadi seorang wartawan atau jurnalis. Nah, terakhir nih, kasih tips dong kepada orang-orang bagaimana mempunyai public speaking yang baik dan benar dari seorang Alfian Raharjo. Oke.
kalau kita mau jadi seorang public speaker yang baik gitu ya, kita tentu saja harus menguasai yang namanya satu, teknik public speaking. Kita harus tahu tekniknya seperti apa. Terus kemudian yang kedua, kita harus menguasai materinya. Itu yang penting. Selain teknik, kita harus tahu materinya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita percaya diri. Itu juga yang paling penting. Jadi kalau teman-teman semua pengen, atau lo semua pengen jadi seorang public speaker gitu ya, pengen bisa tampil di depan umum dengan lebih baik, satu, bahwa lo harus menguasai tekniknya, lo harus menguasai materinya, dan lo harus percaya diri. Itu jadi kuncinya. Oke, Season Friends, baru saja kita dengarkan bincang-bincang seru nih bareng salah satu news anchor senior Indonesia, Alfian Raharjo. Tadi kita udah ngobrol-ngobrolin tuh soal perjalanan karir seorang Alfian Raharjo di dunia jurnalistik. Tadi sempet singgung sedikit tuh tentang kehidupan pribadi dari sosok Alfian Raharjo. Oke, thank you, Mas. Oke, sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Yo.